Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, al-ikhwan fid din wal akhwat fillah, a'azzakumullahu taala, saudara-saudara yang saya cintai karena Allah, yang berada di Padang Sidimpuan di Yayasan Tauhid, ya, Yayasan Tauhid, ya, Yayasan As-Sunnah Bertauhid, ya, baca dulu ke belakang. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat dipertemukan kembali. Sebelumnya kita sudah juga bertemu, alhamdulillah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal penunjang di dalam kehidupan manusia yang akan membuat manusia bahagia. Dari satu kelompok manusia melihat bahwa penunjang ini membuat mereka bahagia hidup di dunia. Dan dari sisi yang lain, dari kelompok manusia yang lain memandang lebih jauh lagi, lebih dalam, lebih bermakna. Penunjang kehidupan ini membahagiakan mereka hidup di dunia dan di akhirat. Maka kita jangan menjadi kelompok yang pertama. Mereka adalah orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang yang kalau mereka dikatakan muslim hanya KTP saja, tapi tidak berpikir jauh tentang masa depan mereka yang abadi, yaitu di akhirat. Jadilah kita kelompok manusia yang kedua, kaum muslimin yang beriman, yang beribadah, yang selalu mengisi waktu-waktunya untuk ibadah kepada Allah. Dia mengetahui bahwa al-amwal wal aulad, inilah penunjangnya membuat orang berbahagia, yaitu adanya harta. Begitu juga adanya anak-anak. Akan tetapi kalau kita tidak belajar agama, kita tidak mempelajari agama Islam, tidak mempelajari Al-Quran, mentadaburi makna yang terkandung di dalamnya, tidak belajar nasihat-nasihat yang ada dalam hadis Nabi SAW, maka kita akan tertipu dengan dua penunjang kebahagiaan ini, harta dan anak-anak. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala
di dalam surat Al-Anfal terletak pada juz ke-9 dari ayat dari juz Al-Qur'an 30 juz. Ya, sebelum surat At-Taubah, setelah surat Al-A'raf. Pada ayat surah Al-Anfal pada ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua. Maka atau kita katakan dan ketahuilah, wa'lamu, di sini ada perintah, fi'il amar. Perintah Allah. Apalagi Allah yang memerintahkannya, memberikan pelajaran bagi kita, kita wajib memperhatikan perintah ini. Dan di dalam perintah ada bentuk perbuatan yang dilakukan, dan di dalam perintah juga ada bentuk perintah larangan yang dijauhi. Atau di dalam ayat ini perintah untuk kita hati-hati dalam perkara ini. Wa'lamu. Kalau kita katakan dengan arti yang lain daripada alima ya'lamu, yaitu ilmu, dan berilmulah. Berarti kita wajib berilmu. Ini perintah wajib. Ya, annama atau ketahuilah dalam arti yang lain sesungguhnya atau bahwasanya amwalukum, harta-hartamu, wa auladukum, dan anak-anakmu fitnah, adalah merupakan cobaan. Wa annallaha indahu ajrun azim. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita tentang dua penunjang ini, harta dan anak-anak, yang membuat orang bahagia, hati-hati. Tidak boleh kita menganggap bahagianya tersebut dengan akal kita, dengan perasaan kita, dengan menurut kita, oh seperti ini harta saya gunakan, saya bahagia. Oh anak saya jadikan seperti ini, saya bahagia. Tidak boleh kita yang menentukan kebahagiaan ketika kita memiliki harta dan anak-anak kecuali dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan arahan dari Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya lebih mengetahui mana yang baik untuk kita dan mana yang buruk untuk kita. Yang baik untuk kita ambil, yang buruk untuk kita jauhi. Kemudian Allah mengatakan, mengingatkan agar manusia semakin sadar. Di akhir ayat Allah mengatakan, wa annallah, dan sesungguhnya Allah indahu, di sisi Allah lah yang perlu kita perhatikan, ajrun azim, ada pahala yang besar. Kalau kita tidak hati-hati terhadap anak, terhadap harta dan anak-anak, bahkan berbalik menjadi dosa yang sangat besar. Kalau kita bisa memahami dengan benar dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka itulah harta tersebut dan anak tersebut akan menjadi pahala yang besar. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca beberapa tafsir para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan tentang atau menafsirkan surah Al-Anfal ayat 28 ini. Berkata Syekh Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Al-Karimur Rahman bi Tafsir Kalamil Mannan, beliau mengatakan, walamma kana al-'abdu mumtahanan bi amwalihi wa auladihi, ketika seorang hamba itu mesti diuji oleh Allah dengan harta-harta dan anak-anaknya, farubbama hamalahu mahabbatan dalika ala taqdimi hawa nafsi ala adai amanatihi, dan bisa jadi yang membawa dia ketika dia terlalu cinta, terlalu mencintai hartanya dan terlalu mencintai anaknya, padahal itu semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya, bukan kita. Dan Allah berhak mengambilnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, Anda itu bukan hamba harta, bukan hamba Anda menuruti seluruh keinginan anak Anda, menjadi hamba manusia, akan tetapi Anda adalah hamba Allah. Jangan sampai seorang diuji oleh Allah dengan dia terbawa kecintaannya kepada dua penunjang kebahagiaan ini. Dia lebih mendahulukan hawa nafsunya dalam mengikuti keinginan dia untuk membahagiakan dirinya dengan hartanya, berarti dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, dengan cara juga bakhil. Punya harta banyak, tidak mau bayar zakat. Punya harta banyak, enggak peduli dengan orang fakir dan miskin. Punya harta banyak, enggak peduli dengan perjuangan Islam. Dengan bangkitnya Islam ini memang Allah yang akan menentukannya. Bukan dengan harta, bukan dengan anak, bahkan bukan dengan ustadz dan ulama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan sebab kejayaan agama Islam, tersebarnya ya kalimatut tauhid di permukaan bumi, banyaknya orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW dan mengamalkan sunnahnya, tidak lepas dari dua penunjang ini juga. Maka apabila dia mendahulukan hawa nafsunya, menggunakan hartanya kepada hal yang diharamkan, maka dia telah terfitnah. Habiskan hartanya. Begitu banyak orang yang memiliki harta yang banyak sekali. Nggak ada terpikir mau bangun masjid, nggak ada. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, man bana lillahi masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun rumah Allah di bumi, Allah akan bangunkan istananya di surga. Maka tidak akan mungkin dikatakan orang ini nggak masuk surga, karena dia akan masuk ke istananya. Ya, tidak akan mungkin dia tidak akan masuk surga. Maka dia dahulukan nafsunya daripada keinginan Allah dan Rasulnya. Allah tidak perlu bantuan manusia, tetapi Allah menguji kita dengan harta tersebut. Maukah engkau membantu agama Allah? Allah berfirman, in tansurullah yansurkum. Bantulah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membantu kalian. Bantu agama Allah dengan harta kita. Itu yang namanya judul kajian kita, harta tersimpan di langit, bukan di bumi. Di bumi akan hilang, bahkan akan dicuri, dirampok, dimaling, dompet hilang, harta hilang, kebakaran, gagal panen, ya nggak ada yang kita pegang lagi. Ini di bumi. Tapi carilah harta kita tersebut naik ke langit, tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Momen yang sangat tepat, wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada menyaksikan kajian kita pada siang hari ini. Ya. Ingat, dan mungkin kita sudah pernah baca atau dengar beberapa hari ini atau sudah baca sebelumnya, kenapa Nabi SAW memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban? Silakan tunjuk tangan jawab. Ibu-ibu boleh juga jawab. Ya. Bulan diangkatnya amal. Turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Ya, ketika ada seorang sahabat laki-laki bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Begitu juga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, saya tidak melihat kamu memperbanyak puasa, ya, di bulan-bulan yang lain di luar Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa wahai Rasulullah? Karena ada dua alasan. Yang pertama, karena diangkatnya amal pada bulan Sya'ban ini sebulan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti tersimpan di langit, iya. Ya. Dan Rasulullah mengatakan, dan saya sangat senang, saya suka apabila amalan saya terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan itu kan, semua yang kita beramal belum tentu diterima, bisa jadi tertolak, berarti enggak sampai kepada Allah. Yang kita inginkan sampai amalan kita kepada Allah. Dan kita mengetahui bahwa amalan sampai kepada Allah, silakan ambil hadiahnya. Ini amanah dari yang ngasih Quran. Minta dokumentasi satu boleh? Udah pakai HP siapa aja? Ya, sebentar aja. Jangan lama-lama. Oh, betul tuh. Ya betul. Oh iya. Iya. Enggak, yang depannya. Ini dia. Kelas, ya. Silakan duduk. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah. Kenapa bisa kita katakan amalan ini terangkat pada bulan Sya'ban? Siapa yang mengatakannya? Siapa yang mengatakannya? Amalan terangkat, siapa yang mengatakan? Rasulullah. Berarti ini sunnah qauliyah, perkataan.
hadis Nabi bentuk perkataan. Berarti sesuai. Kalau kita ikhlas dalam beribadah dalam puasa, ya, itu kan salah satu contoh ibadah puasa kata Nabi. Bukan menunjukkan hanya puasa saja. Seluruh ibadah kita yang kita lakukan di bulan Sya'ban insyaallah diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk sedekah. Maka saya mengatakan, saya mengajak, mengimbau kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kesempatan bulan Sya'ban ini juga untuk kita memperbanyak sedekah, karena pahala sedekahnya terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sampai sebagian para ulama salaf mengatakan juga afdal seorang mengeluarkan zakat hartanya pada bulan Sya'ban. Dengan hadis ini. Sudah siap? Sudah baca di layar? Ada rekening untuk bantu? Silakan ditransfer. Ya. Mau cash sekarang bisa juga, ibu-ibu lepaskan emasnya, Masya Allah, lemparkan ke sini boleh. Ya. Kayaknya berat ya Bu ya kalau lempar. Ya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, ini alasan pertama. Ada alasan kedua apa lagi? Yang lain jawab. Kalau tidak tahu tanya saya Google. Nah, dapat tuh. Yang payah-payah cari. Alasan kedua dari hadis tersebut, ibu-ibu boleh jawab. Bu, ini ada udah menanti hadiah Bu. Ibu aja nggak nampak nih. Saya sudah sediakan hadiah untuk jawab. Apa Bu alasan yang kedua? Rasulullah suka berpuasa pada bulan Sya'ban. Terangkat amalan pertama kepada Allah Rabbul Alamin. Yang kedua? Nggak ada ibu-ibu jawab, saya lempar lagi ke bapak-bapak. Silakan jawab Ibu. Oh iya, Masya Allah. Ibu baca Google? Tidak apa-apa. Apa maksudnya lalai Bu? Apa maksudnya banyak manusia atau kaum muslimin bahkan lalai pada bulan Sya'ban ini? Sya'ban terletak antara Rajab dan Ramadan. Apa maksudnya lalai Bu? Lalai dengan apa? Lalai dengan kehidupan dunia. Bolehlah. Ya, silakan diopor. Hadiahnya dari bawah. Bu, itu Quran jangan disimpan sampai Syawal. Ya, baca di Ramadan ya. Sekarang udah mulai bisa baca tuh, Pak. Bungkusnya. Buka, nanti baca Quran banyak-banyak. Kembali kita kepada ayat surat Al-Anfal ayat 9. Masih penjelasan dari Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya. Banyak orang yang kecintaannya kepada harta dan anaknya, dia lebih mendahulukan hawa nafsunya daripada menunaikan amanah harta itu sendiri. Menunaikan amanah, Allah telah titip anak itu sebagai amanah. Nah, coba kalau dikatakan Allah telah menitip kepada kita anak ini adalah amanah, bagaimana bentuk amanahnya? Tunjuk tangan. Jawab. Bagaimana amanah Allah yang harus kita tunaikan terhadap anak? Silakan jawab. Ya, silakan Ibu. Ya, ahsanti, mendidik kepada pendidikan agama secara syar'i. Silakan berikutnya disampaikan hadiah ke sebelah. Karlah nih regu bapak-bapak. Ya, Ibu yang jawab nih. Berarti ibu-ibu di sini lebih pintar dikit dari bapak-bapak. Insyaallah. Akhbarallahu ta'ala annal amwala wal aulada fitnatun. Masih lanjutan dari tafsir Sa'di rahimahullahu ta'ala. Allah telah memberitakan di dalam ayat ini, ya, sesungguhnya harta dan anak-anak merupakan ujian. Ya betaliyallahu bihi ma ibadah. Allah telah menguji dengan kedua, ya, perkara tersebut hamba-hambanya. Allah telah menguji hamba-hambanya dengan dua perkara tersebut. Wa annaha 'ariyatun satu adda liman a'taha. Ya, maka sesungguhnya fitnah itu akan terus berjalan, ya, sesuai dengan keadaan orang yang menerimanya, ya, dan akan diberikan sesuai dengan keinginannya kemana dia berikan. Begitu juga akan dititipkan
sesuai dengan kemana dia ingin titipkan. Wa annallaha indahu ajrun azim, termasuk adalah berkaitan dengan masalah anak, seperti telah Ibu sampaikan tadi, mendidik mereka dengan pendidikan agama. Kalau kita rasanya tidak bisa maksimal mendidik mereka, masukkan ke sekolah agama. Ya, kalau nanti ingin mendalami lagi, masukkan mereka di pesantren. Tapi milih-milih, jangan sembarang masuk pesantren. Nanti pulang-pulang berkelahi pula dengan bapak ibunya. Ya, lain dipahami bapak ibunya, lain dipahami oleh anaknya, karena salah masukkan. Ya, harus satu jalan, harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah agar sejalan, ya, hidup ayah, ibu dan anak di dalam satu pemahaman agama yang lurus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Wa annallaha indahu ajrun azim, kemudian dilanjutkan oleh Sa'di, sesungguhnya di sisi Allah lah ajrun azim, yaitu fa in kana lakum aqlun wa ra'yun. Sa'di mengajak kita berpikir, wahai manusia, apabila kalian memiliki akal, kalian memiliki pikiran. Ini sudah diingatkan oleh Allah tentang harta dan anak-anak, ya. Berarti kita bisa bersikap, bisa. Maka kata beliau, fa'atharu fadlahul azim ala lazzatin saghiratin faniyatin mudmahallatin. Maka tentunya orang yang memiliki akal yang sehat, pikiran yang lurus, ya, fitrah yang mustaqimah yang lurus, dia akan lebih mendahului keutamaan yang ada pada Allah. Karena Allah mengatakan indahu ajrun azim. Ya, pahala karunia di sisi Allah lebih besar. Maka itu yang kita dahulukan, namanya itsar, mendahulukan, ya, akhirat, mendahulukan kehidupan akhirat, mendahulukan untuk mendapatkan surga Allah daripada kenikmatan dunia yang sementara. Ya, apalagi kita menggunakan kepada kemaksiatan, melampiaskan hawa nafsu kita. Maka beliau mengatakan, maka seorang pasti akan mendahulukan apa yang ada di sisi Allah dari karunia Allah yang besar terhadap kelezatan sedikit, kata beliau. Sedikit saja kelezatan dunia ini yang faniyah, yang akan hilang, yang bahkan akan hancur pergi. Wal aqil, kembali dikatakan, kalau Anda ingin dikatakan wahai Anda orang berakal, enggak ada orang dikatakan kamu enggak berakal, enggak mau. Tapi dalam kenyataan kehidupan kita tidak berakal. Karena apa? Ada yang lebih baik kita tidak ambil, yang buruk kita ambil. Ya, karunia yang ada di sisi Allah tidak kita ambil, tidak kita dahulukan. Apa yang ada di dunia ini dari kenikmatan, melampiaskan hawa nafsu, menghabiskan duit, tidak jelas kemana perginya, bahkan menjadi hisab. Makanya ada ungkapan, ya, yang halal dihisab, yang haram diazab. Halal Pak harta kita gunakan juga mungkin kepada yang baik, tetap dihisab, tetap diperhitungkan. Apalagi kita gunakan kepada yang diharamkan, diazab kita karena penyebab harta tersebut. Apa gunanya bahagia, rumah besar, megah, halaman rumah mungkin 100 meter kali 100 meter, rumah besar, kamar banyak, ya, mobil banyak, ya, keluaran baru semua punya, ya, kebun ratusan hektar, ribuan hektar, ya, punya ini, punya itu, ya. Bahkan ada orang-orang yang terkaya itu punya pesawat sendiri, segala macam, punya semua, punya pulau, bahkan beli pulau. Apa gunanya kebahagiaan di dunia kalau dia dapat azab di akhirat? Maka orang yang berakal, kata Sa'di, yuwazinu bainal asya, yang ciri-ciri orang yang berakal, benar ini akalnya, baru dikatakan akalnya benar, dia bisa menimbang segala sesuatu dengan akalnya yang sehat. Tidak terburu-buru dalam memutuskan. Hartanya banyak, tidak terburu-buru mau kemana diberikan. Anaknya begitu juga, tidak terburu-buru cita-cita anak itu kemana. Maka orang yang berakal, dia akan selalu memiliki pertimbangan yang jauh ke depan. Ke depannya kemana? Ke masa depannya, yaitu abadi di akhirat, bukan masa depan dunia. Wa yu'athiru aulaha bil isa, dan dia pasti akan mendahulukan mana yang lebih utama. Ini namanya yang orang yang berakal. Wa ahaqquha bit taqdim, dan dia akan mendahulukan mana yang lebih berhak untuk didahulukan. Ini namanya orang berakal, Pak.
Makanya orang berakal itu kata para ulama bukan orang yang cerdas, IQ-nya cerdas, nilainya 100 100 100 enggak ada 99. Ya, IQ-nya terus bisa menghitung dalam hitungan kali-kali dalam hitungan beberapa detik, ya, saking cerdasnya nggak perlu kalkulator. Orang yang cerdas, orang berakal itu orang yang bisa menimbang segala sesuatu dengan timbangan syariat dan dia mendahulukan mana yang lebih ya membahagiakan dia untuk kehidupan akhiratnya. Penjelasan yang lainnya dari tafsir para ulama yaitu tafsir Imam Ibnu Katsir. Di dalam tafsirnya Al-Qur'an Al-Azim menafsirkan surah Al-Anfal ayat 28 ini. Jam berapa masuk asar? Hah? Anda nggak tanya masih lama, Anda tanya jam berapa. Kalau antum jawab masih lama, itu Anda nggak dapat jawaban. Hah? 4 lewat 1, oleh lebih ya, lewat 1 ya. Hah? Oh iya, insyaallah. Sini orangnya kaya-kaya, ya, 4 lewat nih, masya Allah. Tinggal banyak berimpak aja. Ya. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan ayat ini, potongan ayat ini, ya, beliau mengatakan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Imam Ibnu Katsir, ikhtibarun wa imtihanun minhu lakum, yaitu ujian ya dari Allah untuk kalian, idza a'taqumuha, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian harta dan anak-anak, ujiannya bagaimana? Lulus enggak ujian kita? Gitu. Ada orang sekolah lulus enggak ujiannya? Apa ujiannya? Allah Subhanahu wa taala ingin kita bersyukur dengan pemberiannya, dari hartanya, dari anak-anaknya. Ya, begitu juga Allah Subhanahu wa taala menginginkan wa tuti'unahu, kamu mentaati Allah ya di dalam urusan harta dan anak-anak. Atau sebaliknya, kamu tidak lulus ujian, kamu gagal, kamu diberikan harta dan anak-anak, tastaghiluna biha anhu, bahkan menyibukkan kalian dengan dua ini. Habis waktu kalian pagi, siang dan malam berpikir tentang anak dan harta, enggak lagi ada persiapan untuk akhirat, bahkan banyak yang enggak sholat, ya, bahkan menghabiskan harta seperti tadi, enggak ada terpikir berinfak, Pak. Subhanallah. Pak, kalau kita pikirkan, kita jalan kemana-mana, ya, apalagi keliling dunia, orang yang kaya itu banyak, yang konglomerat itu banyak, tapi yang berinfak di jalan Allah sedikit. Ya, tastaghiluna biha anhu, bahkan menyibukkan mereka dengan perkara ini. Pagi siang malam berpikir hanya untuk itu, tapi tidak ada berpikir bagaimana harta dan anak itu yang akan mendatangkan pahala yang banyak untuk kita. Akan bahkan menjadi amal jariah tidak terputus yang kita akan dapatkan walaupun kita sudah meninggal dunia. Salah satu daripada amal jariah yang kita gunakan dengan harta adalah gunakan harta kita, infak, keluarkan duit kita untuk beli tanah, misalnya wakaf, atau beli tanah saya wakafkan, ya, untuk pembangunan masjid, pembangunan yayasan, pembangunan ini untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Nanti mulai lagi pembangunan masjid, ini menjadi pahala lagi, pahala jariah lagi, ya, untuk lagi kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, pahala lagi. Nanti kalau sudah maju lagi terus membangun pendidikan, karena ya ini adalah ilmu yang bermanfaat, pahalanya juga mengalir, ya, kadar-kadar mulai dari TK-nya, SD-nya, SMP-nya, SMA ataupun pesantren dan seterusnya, ya, didik mereka, dan ini generasi, ya, yang akan menghasilkan ilmu atau membawa ilmu yang bermanfaat, dan orang yang
semua yang ikut andil di dalamnya akan mendapatkan pahala jariah. Ya, maka ini harus kita persiapkan. Dan ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita memang sibuk dengan perkara tersebut, enggak mikir lagi bagaimana untuk kebahagiaan kita di akhirat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin memberikan beberapa faedah ayat. Ada beberapa kitab berkaitan dengan ilmu tafsir atau tafsir Al-Quran, tapi memberikan poin-poin faedah ayat atau hidayatul Al-Quranil Karim. Ini sudah ada cetakannya berbahasa Arab, banyak ratusan halaman, dan bisa diambil di aplikasi atau di kitab-kitab tafsir. Di sini disebutkan hidayatul Al-Quranil Karim. Di sini ada hidayah Allah apabila kita pahami ayat ini dengan baik, dan kita bisa mengambil faedah yang luar biasa dari surat Al-Anfal ayat 28 ini. Pertama, saya minum dulu, Pak. Tafakkar, berpikirlah Anda wahai manusia, apalagi Anda kaum muslimin. Berpikirlah fima wahabakallah min malin wa waladin. Berpikirlah, gunakan akalmu, ya, dari apa yang telah Allah berikan hibah. Allah kasih gratis kepada kita. Allah berikan kepada kita hibah dari harta dan anak-anak. Bersyukur kepada Allah. Pikirkan, ya, wandur kaifa tata'amalu ma'ahuma. Lihatlah bagaimana kamu, ya, memanfaatkan dua pemberian Allah ini dari harta dan anak. Mutawakhiyan fi dzalika ta'atallahi ta'ala, dan itu kamu menggunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah atau hidayah ayat yang kedua, jalla man yurshidu ibadahu ila anna ba'd mawahibihi ibtila'un. Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan kepada hamba-hambanya sebagian pemberian Allah itu adalah merupakan ujian bagi manusia. Ujian apa? Ini pertanyaan lagi. Kalau Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan sesuatu, apa faedahnya? Tunjuk tangan. Allah menguji kita. Masya Allah, ibu-ibu semua borong nih. Sebentar, yang sudah dapat 1, 2 tadi nggak boleh jawab lagi ya. Yang lain lagi. Ada yang lain? Yang lain tadi kalau yang mau jawab yang barusan silakan yang lain. Ya, apa Bu? Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Apa bentuk kasih sayang di situ? Belum ada contohnya. Apa bentuknya? Menghapus dosa. Yang lain?
Kasih Ibu. Belakang. Ya, udah Bu ya. Yang lain lagi jawab ya. Karena kita di dunia ini tidak akan lepas dari dapat nikmat atau dapat malapetaka. Ya. Nikmat juga ujian, malapetaka, bala juga ujian. Nikmat agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita suatu sifat yang mulia, begitu juga ya ujian malapetaka juga Allah ingin memberikan kita satu sifat yang mulia. Dua sifat ini wajib ada pada setiap kita dimanapun kita berada, kapan waktu pun sampai kita mati. Apa dua sifat ini? Silakan jawab. Bapak-bapak dulu. Ibu aja yang borong semua. Sabar dan syukur. Sabar untuk apa? Sabar dalam menghadapi musibah berarti ujian, musibah. Syukur menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala. Silakan, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Sabar dan syukur. Ini itulah ujian agar kita tambah banyak pahala seperti yang telah Ibu sebutkan tadi juga, agar Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita, ya. Faedah ayat atau hidayah ayat yang ketiga, laisatil fitnatu mahsuratan 'alal hirmani wan niqamah. Bukanlah dikatakan fitnah itu hanya dalam hal yang Allah tidak berikan kepada kita. Ya, Allah siksa kita. Allah azab kita, itu bukan hanya itu saja bentuk fitnah, tapi fitnah juga ma yakunu fil i'ta'i wan ni'mah. Ketika kita juga menerima pemberian dari Allah dan nikmat, itu juga dikatakan fitnah. Jadi jangan kita merasa banyak duit kita aman, Pak, dari posisi kita. Bahkan ini bertambah berat. Kita mendengarkan hadis bahwa tidak akan bergerak langkah kaki setiap manusia yang dibangkitkan di padang mahsyar berkumpul di hadapan Allah kecuali akan ditanyakan 4 pertanyaan. Silakan jawab apa yang mau. 4 pertanyaan itu apa saja? Tunjuk tangan. Bapak-bapak ada yang mau jawab? Lemparkan ke sebelah. Silakan, Masya Allah, Pak. Silakan, Pak. Pertanyaan pertama apa, Pak? Iya, usia, ya umur. Terus ada yang kurang, Pak? Dari mana bagaimana cara mendapatkannya dan ya, yang ketiga apakah diamalkan, Pak? Bukan diajarkan, apakah diamalkan? Yang keempat, Bapak sekarang sudah berapa umurnya? Betul, Pak. Kok nampaknya saya lebih muda dari Bapak?
Bapak tahu umur saya berapa? 52. Bapak 48 baru. Masya Allah. Ya silakan. Kalau sebelum masa tua, masa apa nama Pak? Masa muda. Kira-kira apa pertanyaannya? Masa mudamu kemana kamu habiskan? Masya Allah. Ternyata Bapak masih muda. Saya kasih hadiah. Masya Allah. Jadi memang putih rambut itu tidak menunjukkan tua, ya. Masya Allah. Faedah yang keempat atau hidayat ayat yang keempat, idza tadzakkara al-'abdu ma 'indallahi minas sawabil 'azim hana 'alaihi siqlul ibtila. Apabila seorang hamba berpikir apa yang ada di sisi Allah pahalanya besar, apa buahnya yang dia dapatkan kalau dia selalu berpikir apa yang ada di sisi Allah itu pahalanya besar, balasannya besar, maka apabila dia ditimpa musibah yang berat, ringan rasanya. Nah, itu dia. Apabila dia ditimpa musibah, ditimpa hal yang berat, rasanya ringan. Sebaliknya kalau orang tidak berpikir pahala, yang sedikit pun menjadi berat. Paham ya? Nah, ini harus kita tanamkan dalam hati kita. Ya, Allah mengatakan wa anallaha indahu ajrun azim. Ada berapa menit kajian kita, Pak? Dari jam berapa mulai tadi? Hah? Udah ada berapa menit kajian kita kira-kira? Ya. Dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim nomor hadis 2959. Rasulullah SAW bersabda, yaqulul abdu, seorang hamba akan berkata pada hari kiamat. Ya. Yaqulul abdu mali mali, hartaku hartaku. Ya, dia mengatakan mana hartaku. Maka Rasulullah SAW mengatakan innamalahu min mali salas. Seorang itu kalau memiliki harta maka tidak lepas dari 3 perkara. Ya, yang pertama ma'akalah fa'afna, apa yang dia makan akan hilang. Apa ya, seenak apapun makanannya Pak, semanis apapun durian. Masya Allah, kemarin saya pergi ke Sumatera Barat pas libur sampai Rabu kemarin ya, tanggal merah ya. Saya tidak ngisi kajian tapi sama kawan-kawan ikhwan jalan Sumatera Barat, pulang udah ada janji dengan orang yang punya kebun durian. Masya Allah, ditawarinya ada durian yang paling mantap, super tembaga, bukan tembaga, super tembaga. Pasarannya di luar harganya 1.200.000 sekilo. Sama kami dikasihnya 150.000. Di bawahnya ton, di bawahnya lagi baru musang. Musang ha? Nah. Seenak apapun makan Pak, kalau keluar enggak ada yang enak. Itu masalahnya. Ya, Masya Allah tadi hidangan
dari Pak Haji, ya. Insya Allah enak sekali masakannya. Tapi sekarang kurang terasa lagi, apalagi sudah masuk perut, ya. Durian itu Pak dimakan enak, tapi pas dikeluarkan ke toilet, semerbak, merusak suasana rumah. Ya. Begitulah makanan Pak, ya. Seenak apapun makanan akan lenyap, akan bahkan busuk. Itu yang kita cari Pak. Pagi siang malam itu hanya urusan perut. Makan dan minum keluarnya tidak ada yang bagus. Ya, nggak ada yang mau. Aula bisa fa'abla, atau dia pakai dengan pakaian maka juga akan lusuh, akan lapuk semahal apapun pakaian. Kemarin saya dengar ada kajian di Masjid Nabawi, lupa saya syekhnya, ada di YouTube, beliau menasihati ada orang-orang yang mengklaim ini jubah Nabi SAW, ini serban Nabi, sandal Nabi, ini rambut Nabi. Kata Syekh ini bohong semuanya, nggak ada tuh, ya. Sudah 1400 tahun kok bisa, hanya klaim saja. Semuanya mau laku dagangan, ya. Saya pernah umroh plus Turki, sampai ke sana katanya itu rambut Nabi. Saya lihat, tapi saya ya biasa, namanya pergi jalan aja kan, tidak ada percaya saya, ya. Apa tuh untuk pemasukan devisa negaranya kan wisata, itu aja tuh. Banyak duitnya masuk ke Turki, devisa negaranya. Kita nggak ada yang bisa kita pastikan. Ya, aula bisa, dan apapun yang dipakai oleh Nabi itu tidak menjadi kebaikan yang bisa kita ambil. Makanya disebutkan yang berkah itu adalah tubuh Nabi, bukan pakaiannya, bukan serbannya, bukan sendalnya. Ini siapa? Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah jelas tubuh Nabi itu ada berkah. Keringat beliau itu dicerbutkan oleh sahabat, bau minyak kasturi. Kalau keringat bapak, keringat saya. Apalagi habis kerja kan, sudah pula makan durian tadi, ada keluar tuh hawanya. Nggak ada yang mau dong. Tapi keringat Nabi luar biasa, ya. Bekas minum Nabi berkah, dan satu-satunya yang bisa diambil keberkahan dari seseorang hanya Nabi SAW, tidak kepada siapapun, tidak kepada diri Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, tidak apalagi kepada keturunan yang mengaku keturunan Nabi. Tidak ada berkah satupun tubuh mereka. Tubuh mereka saja nggak ada berkah, apalagi serbannya. Bodoh kita, dia beli di Tanah Abang 100.000 dijualnya 5 juta. Bodoh kita. Ini serban keturunan Nabi katanya. Antum dibodoh-bodohi. Dia yang kaya, kita yang bodoh. Ya. Makanya kita harus melek sekarang nih mata kita. Ikut kajian itu yang benar aja lah. Jangan mudah tertipu, dikit-dikit ngalap berkah, dikit-dikit ngalap berkah. Semua dianggap berkah, ya. Sementara itu tidak ada sunnahnya. Bahkan bisa jatuh kepada kesyirikan, menganggap sesuatu
selain Allah memberikan manfaat dan mudarat. Kemudian yang ketiga, au a'ta faqtana, atau dia berikan dan itulah yang menjadi hartanya. Maksudnya yang dia infakkan itulah dia hartanya. Jadi kita kalau mengatakan hartaku, mana hartaku? Antum tuh nggak punya harta kecuali yang antum infakkan di jalan Allah, itulah harta antum yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. simpan dimanapun itu bukan harta kamu, ya, itu milik Allah. Kalau kita ingin abadi harta kita, gunakan di jalan Allah. Kalau kita ingin harta kita tersimpan di langit dan abadi, maka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir pertemuan kita, baru kita masuk kepada judul kajian. Makanya saya tanya tadi ada berapa menit. Baru masuk judul ya. Tadi pengantar, mukadimah. Tunggu dulu. Mukadimahnya udah berapa menit tuh? Setengah jam. Insya Allah intinya 5 menit. Terbalik kan? Insya Allah. Biasanya orang mukadimah sebentar, isinya yang panjang. Kalau anak balik kan. Karena harus terbang lagi nih. Ya. Hah? Memang kita sama-sama manusia. Apa maksudnya sama? Sama-sama kaum muslimin. Paham ya. Nah, paham tuh. Sama pergi maksudnya. Ya. Masya Allah, ini yang mengambil judul nih mantap nih. Apa judulnya? Simpan hartamu di langit, menabung di langit. Ya.
adalah yang paling aman. Jangan nabung di bank. Jangan nabung ditaruh di bawah bantal. Ya, di berangkas. Yang paling aman itu menabung di langit. Tidak ada yang bisa curi. Dan itu abadi. Ya, sampai akhirat kita akan terima. Ungkapan ini sering kita dengar. Ungkapan ini benar. Ada benarnya? Iya, ada benarnya. Bahkan ungkapan ini bukan kata saya, bukan kata yang buat judul. Ya, ngasih titipan ini judul Ustaz. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Perkataan judul kajian kita ini adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, dan ada dicantumkan perkataan beliau ini dalam kitab Imam Ibnu Qayyim, nama kitabnya Al-Fawaid. Saya ngisi kajian kitab Al-Fawaid ini rutin sekali sebulan di Masjid Umar bin Khattab pada pagi Ahad pekan ketiga. Itu sudah setengah buku setebal ini. Imam Ibnu Qayyim mengatakan perkataan ini adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Man istata'a minkum ay yaj'ala kanzahu fis sama' haitsu la ya'kuluhu as-susu wa la yanaluhu as-surraqu falyaf'al fa inna qalbar rajuli ma'a kanzihi." Nasihat dari seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala mengatakan, barang siapa yang mampu, insyaallah semua kita mampu. Barang siapa yang mampu untuk menyimpan harta simpanannya di langit sehingga tidak akan dimakan oleh ulat dan tidak pula bisa disentuh oleh para pencuri, maka lakukanlah. Ya, maksudnya berinfaklah dan itu akan tersimpan di langit karena hati seseorang bersama harta simpanannya. Harta yang kita simpan di langit akan bermanfaat juga di dunia, yaitu akan menambah keberkahan hidup kita. Semakin rajin kita berinfak, semakin berkah harta kita. Ingat hadis Nabi SAW, hadis Qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis Qudsi, ya bani Adam anfik unfik alaik. Wahai anak Adam, wahai manusia berinfaklah, aku akan berinfak untuk kalian. Bukannya berkurang Pak, bertambah. Jangan khawatir. Kalau tadi ada ibu yang melempar emasnya ke sini, ya, insya Allah bertambah. Tapi jangan nanti mana Ustadz dah sebulan nunggu tidak bertambah-tambah. Ini salah niat kita. Niat kita adalah tujuannya untuk akhirat. Insya Allah diganti. Ya, paling kurang diganti masuk surga. Masya Allah itu dah mantap itu. Ya, kan ada dulu kasus Ustadz si fulan mengajak orang untuk berinfak. Kalau berinfak 100.000 nanti dilipat gandakan dapat 1 juta. Ternyata tidak dapat. Ya kecewa orang. Karena mengarahkan pikiran orang ke dunia. Lipat ganda dunia bukan akhirat, bukan surga. Maka salah mengajak orang berinfak seperti ini. Ya. Maka disebutkan dalam masalah judul tadi, harta yang kita simpan di langit akan bermanfaat juga di dunia, yaitu akan menambah keberkahan hidup kita. Keberkahan tersebut berupa kemudahan hidup. Perhatikan, Allah mudahkan banyak urusan kehidupan kita di dunia dengan kita banyak berinfak. Kemudian menjalani berbagai ujian dan cobaan. Ya, kemudahan, bukan kemudahan. Kemudahan. Pasti kita mendapatkan ujian dan cobaan, tapi mudah. Allah mudahkan, selesai. Allah mudahkan jalan keluarnya. Begitu juga serta memudahkan dalam melakukan berbagai kebaikan dan ibadah. Allah mudahkan kita untuk memperbanyak ibadah dengan kita banyak ya menyimpan harta kita di langit yang mengantarkan kepada kebahagiaan yang sejati. Tadi sudah disebutkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan akhirat masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pada boleh? Ditambah sejam lagi. Abu Awun ini. Nah, anak kan nutup kajian anak ini ceramah anak. Karena belum anak bilang buka pertanyaan. Baiklah, kita manfaatkan berapa menit ke depan untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau bertanya. Silakan. Tafadhal, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yep. Ya. Ya, itu aja Bu. Ya.
Sedekah dalam arti yang semua kita pahami selalu berhubungan dengan duit, berhubungan dengan harta. Dan sebenarnya sedekah itu banyak sekali bentuknya. Ya, di dalam hadis. Kita ambil dulu hadisnya. Jadi jangan merasa kita tidak bersedekah. Memang kalau duit nggak bisa. Tapi subhanallah Bu, ini ada pertanyaan dari beberapa ustadz yang lain. Dia juga bertanya seorang ibu, Ustadz, Anda nggak punya duit, ya, Anda juga nggak kerja, tapi harta suami lumayan lah banyak, ya. Kemudian apakah saya bisa dapat pahala sedekah? Saya memotivasi suami saya untuk bersedekah. Bang, sedekahlah bang. Ini kan saya nggak punya duit, tapi saya ingin pahala sedekah. Bang, sedekahlah bang. Infakkanlah harta bang banyak. Ini untuk bangun masjid, untuk beli tanah wakaf, untuk bangun sekolah, untuk bangun yayasan. Kalau berhasil ibu tersentuh hati suaminya, dikeluarkannya duitnya, ibu dapat jatah pahala sedekah. Kenapa? Orang yang mendorong orang untuk berbuat kebaikan, dia dapat pahala. Nah, jadi rajin-rajinlah nyuruh suaminya Bu mengeluarkan duit untuk sedekah ya, bukan untuk beli emas ibu banyak-banyak. Ya, kemudian kalau di dalam hadis Nabi SAW, sedekah itu kan banyak sekali. Ya. Perhatikan, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari nomor hadis 2989 dan Imam Muslim dalam Sahih Muslim nomor hadis 1009. Dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah." Setiap sendi-sendi dari manusia ya itu ada hak untuk disedekahkan, maksudnya untuk dapat hak pahala sedekah. Kulla yaumin tatlu'u fihi syams, setiap hari. Dan kemudian Rasulullah SAW memberikan contoh sedekah yang bukan dengan duit. Semua kita bisa lakukan. Ya'dilu bainal isnain shadaqah. Kita kita melakukan, kita memberikan sesuatu yang adil terhadap dua orang. Ya, di dalam yang penjelasan yang lain kita mendamaikan dua orang yang berselisih. Kalau kita misalnya memiliki anak, maka kita berikan dengan cara yang adil. Ya, ini sedekah. Atau kita berikan ya sesuatu yang sama-sama mereka mendapatkan manfaat. Kemudian wa yu'inu rajul ala dabatihi fa yahmilu 'alaiha. Dia mampu, dia kuat, dia punya tenaga. Dia enggak punya duit, punya tenaga. Tapi lihat ada orang yang angkat barang berat. Ada ibu-ibu yang angkat barang berat, misalnya belanja di pasar, enggak sanggup dia menaruh barang itu ke mobilnya atau ke sepedanya atau ke angkotnya, maka kita bantu, sini saya bantu, saya angkat sampai ke tempat dia naik kendaraan. Ini kita dapat pahala sedekah. Ya, jadi kalau ada orang yang berat ngangkat barang Pak, apalagi kita lihat dia memang enggak sanggup, jangan dicuekin. Mau dapat pahala sedekah enggak, bantu. Ya. Bantu. Kalau ada yang mobilnya mogok dan memang dihidupi dengan didorong, bantu Pak, kita dorong sama-sama. Tapi jangan nanti di ujungnya sudah dorong, sudah jalan, nampung semuanya. Tadi sih kira saya kamu bantu, ternyata 5 orang dorong, minta pula 5 duit. Ya, langsung dia bilang, zaman sekarang mana ada gratis. Ini mau pahala sedekah namanya Pak. Bantu aja, udah, jangan pikir semuanya diukur dengan duit. Ya. Kemudian awyar fa'u 'alaiha mata'u sadaqah. Ini yu'inu rajul. Ini yang pertama ini atau yang kedua ini dia naik kendaraan enggak bisa. Mungkin sakit kakinya atau tinggi, kita bantu. Ya, ala dabati, di atas kendaraannya. Ya, apalagi ibu kita, ayah kita yang sudah tidak kuat lagi melangkah atau payah menaiki kendaraan, jangan dibiari aja, dipandang aja naik sendiri. Ya, sudah payah-payah naik, terjatuh baru diangkat. Jangan, diangkat, dibantu, diduduki, ini sedekah. Atau kita mengangkat tadi barang yang dia tidak sanggup mengangkatnya. Wal kalimatut thayyibah sedekah. Ini juga paling mudah, Ibu. Mengeluarkan kata-kata baik sedekah. Ibu amar ma'ruf nahi mungkar sedekah. Mengajak manusia kepada kebaikan sedekah. Mengarahkan anak kepada sholat sedekah. Ini kan perkataan baik. Melarang anak dari melakukan kemungkaran, kemaksiatan sedekah. Menasihati suami kalau salah sedekah.
Banyak faktor-faktor sedekah itu. Keluar aja dari mulut ibu kata-kata yang baik, dan juga termasuk zikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu sedekah semua. Jadi jangan dipahami hanya duit. Ya, kemudian wa kullu khutwatin yaqtuha ila shalah sedekah, sama dengan orang yang mau pergi ke masjid, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, kalau 10 langkah atau 100 langkah sampai ke masjid berarti 100 sedekahnya. Dan ini pahalanya bolak-balik. Ya, bukan hanya pergi saja, pulang juga dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yumitul adza ani tariq sedekah, dan ini termasuk juga perkara iman. Ya, iman yang paling rendah kata Nabi SAW menjauhi sesuatu yang menyakiti di jalan. Dalam hadis ini dikatakan menjauhi sesuatu yang menyakiti dari jalan sedekah. Jangan mau enaknya saja makan durian, ya, mau super tembaka tapi buang durinya kemana-mana. Mau enak sendiri aja, orang terpijak, orang ya nanti pakai motor tergelincir segala macam, dosa kita. Ya, walaupun kita tidak makan, jangan cuek aja. Ngapain ngangkat? Oh, kan dia yang makan. Mau pahala sedekah enggak? Angkat, segera diangkat. Mengganggu di jalan. Apa saja bentuknya, melintang, kayu, batu besar melintang. Ya, tadi kulit-kulit seperti durian dan lainnya mengganggu. Berarti kebalikannya apa? Kalau kebalikannya berarti orang yang sengaja menyakiti orang, dosa. Sengaja nyerak-nyerak di tengah jalan. Makanya bahaya kalau kita buang sampah sembarangan. Kita pula pelopornya, kita buat pertama, belum ada tuh sampah di sekitar sini, di tepi jalan kita buat pertama, cek. Oh, dipancing sama orang sekampung, ada sampah sinilah. Akhirnya yang lain ikut, antum dapat pahala dosa yang mereka yang lain. Karena antum pelopornya. Ya, jangan menyakiti orang. Masya Allah, apalagi rumah ibadah, orang untuk beribadah ke masjid seharusnya diberikan fasilitas, dibaguskan jalan, bukan dibolongkan jalan. Dihalangi pula orang ke masjid, ini dosa besar. Serak saya langsung. Ini luar biasa Pak, kepala manusia ini mau dapat dosa. Perbuatannya mendatangkan dosa, bukannya membuat orang rajin ke masjid. Ini ibadah, bahkan semakin banyak orang ke masjid, bahkan orang dilarang. Ya, kalau bisa jangan orang sholat di situ. Lalu mau diapain masjid itu? Ambil. Ada orang nggak masjid, setelah itu ada orang datang, nggak datang. Apa guna masjid? Singgung-singgung sedikit lah. Jadi ini yang jadi Bu, insya Allah banyak jalan-jalan untuk bersedekah. Pertanyaan melalui kertas. Ana kalau dengar TikTok nih geli juga nih. Karena dulu identiknya nggak bagus ke TikTok. Tapi Masya Allah sekarang bagus lah. Digunakan kepada yang bagus. Ini tertulis pemirsa TikTok. Masya Allah. Pemirsa TikTok. Dari Ummu Dafa Al-Fauzi. Sedekah terbaik apa saja Ustadz? Sedekah terbaik kata Rasulullah SAW di dalam hadis, ya, wa anta sahihun sahihun. Pertama dengan shad, yang kedua dengan shin. Bukan dengan shin tapi dengan sin. Wa anta sahihun sahihun, maksudnya kamu dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan sakit. Ya, berarti kalau orang yang dia sakit-sakitan, dia ingin menambah pahala, apakah berpahala sedekahnya? Insya Allah kalau niatnya ikhlas. Tapi pahalanya kurang dan pahala lebih banyak ketika dalam keadaan sehat. Makanya orang yang senang, dalam keadaan senang dia bersedekah lebih banyak pahalanya. Daripada seperti tadi, udah sakit baru mau berinfak, tapi tidak ada masalah. Kemudian sahihun, dalam keadaan rasanya berat mengeluarkan harta. Bakhil itu kuat di dalam hati kita, tapi kita paksa juga. Keluarkan aja, jangan peduli. Lawan kebakhilan yang ada dalam diri kita. Ini sedekah terbaik. Ya, sedekah terbaik dalam keadaan sahihun sahihun. Pertanyaan yang berikutnya. Kalau ini pertanyaannya umum, sebenarnya banyak juga, atau ada tambahan. Terbaik sedekah juga
adalah kalau seandainya berhubungan dengan manusia, kita utamakan saudara kita. Karena bersedekah kepada saudara 2 pahalanya. Bersedekah kepada orang lain 1. Maksudnya kita dapat saudara kita miskin, kita mampu. Ada juga tetangga, ada teman yang juga miskin, yang tidak mampu. Maka mana yang kita dahulukan? Dahulukan keluarga kita, dapat 2 pahala. Kalau misalnya banyak harta kita, semuanya bisa kita kasih. Kita kasih juga keluarga kita. Kita kasih juga orang yang lain tidak ada hubungan keluarga dengan kita. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, di sebelah kok ramai banget suaranya. Anak-anak jangan ribut. Apakah sedekah bisa menolak musibah? Iya, itu sabda Nabi SAW. Sedekah itu bisa menolak musibah. Dalam hadis yang lain dikatakan sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit. Ya, walaupun bukan kita yang sakit, saudara kita sakit, ibu kita salah satu membantu dia untuk sembuh, bukan hanya berobat, bukan hanya pergi ke spesialis obat paten, tapi Nabi SAW mengatakan tadawaw. Ya, tasaddaqu. Maka bersedekahlah karena itu akan membantu kesembuhan orang yang sakit. Membantu kesembuhan orang yang sakit. Niatkan untuk dia karena Allah. Masya Allah. Belum Bu, masih ada yang dibaca nih. 1 lembar penuh. Ya, ada yang soalnya curhat. Tunggu dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, ini ada masalah anak di keluarga anak Ustaz. Orang tua anak mewasiatkan kepada kami anaknya apabila dia meninggal, dia wasiatkan kepada anak untuk membuat tahlilan yasinan selama titik-titik hari. Ya, dalam hal itu anak jelaskan kepada orang tua anak tetap dia tidak menerima. Jadi jawaban anak, maaf ibu, berarti kepada ibunya, untuk permintaan ibu tidak bisa saya lakukan sebab itu tidak pernah dicontohkan Rasul. Pertanyaan anak, apakah saya berdosa apabila anak tetap tegas tidak memberikan tidak mengadakan tahlilan, dan bagaimana sikap dengan keluarga? Ya sudah benar, sampaikan dengan baik. Ini tidak ada sunnahnya karena ini berkaitan dengan ibadah. Ibadah itu harus ada contoh dari Nabi. Udah azan. Ya, kesimpulannya tentunya mengungkapkan dengan kata-kata yang baik, jangan keras. Ya, kalau misalnya mungkin tulis surat atau WA pun jangan kata-kata yang menyakiti. Ya, sampaikan dengan baik dan tidak boleh kita ikuti permintaan mereka yang salah. Demikianlah kajian kita pada sore hari ini. Saya cukupkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang benar dari Allah SWT dan Rasulnya, yang salah dari saya dan dari syaitan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak pada tempatnya. Dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV
di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang. Seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekian.